Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala kembali memudahkan kita semua. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk duduk di majelis ilmu. Di saat orang-orang mereka menjauh dari ilmu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita semua termasuk orang-orang yang diberikan karunia besar, yaitu ini, bermajelis ilmu. Bagaimana tidak dikatakan karunia besar, ma'asyiral muslimin? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan keutamaan yang sangat banyak sekali. Contoh saja, dalam hadis riwayat Imam atau disebutkan dalam kitab Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi li talabil ilm, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya atau dari tempatnya lah dalam rangka menuntut ilmu, maka dia ini fi sabilillah. Maka dia ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau sedang fi sabilillah sampai dia kembali. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia keluar rumah kemudian meninggal dunia, tapi niatnya tadi ingin menuntut ilmu, ingin belajar, apalagi mengajar, maka dia meninggal fi sabilillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pentingnya niat. Ya, pentingnya apa? Niat. Kita merantau ke sini contohnya. Dari rumah kita ke sini itu mau apa? Kita ke rumah apa? Ke sini itu mau apa dari rumah? Niat kan? Ya, oh di sini ada kajian ilmu ya. Majelis ilmu kayak mondok gitu ya. Saya niat utamanya ke sini pengen untuk ilmu. Kemudian niat yang kedua, ingin menghidupi keluarga saya, ya, intinya mencari nafkah untuk keluarga saya. Nah, ini fisabilillah juga. Fisabilillah juga. Nah, karena itu kita perbaiki niat kita. Belum lagi keutamaan yang lain, ma'asyiral muslimin. Diampuni dosa-dosanya. Ya, kita duduk di majelis ilmu itu diampuni dosa-dosa kita. Belum lagi ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ini nikmat besar Allah, nikmat yang sangat besar. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan, semoga Allah terus beri kekuatan kepada kita meskipun capek ya, meskipun apa, capek, ngantuk gitu ya, tapi tetap dikuatkan untuk hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita masuk ke bab baru, bab qaulillahi ta'ala, ya, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah, wa 'alallah, hanya kepada Allah lah, fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin. Ya, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi penulis ma'asyiral ikhwan fillah membawakan ayat ini di kitab beliau ini ya, sehingga pembahasan kita ini tentang tawakal. Tentang apa? Tentang tawakal. Baik. Apa maksud dari tawakal, ma'asyiral ikhwan fillah? Apa maksud dari tawakal
Para ulama kita menjelaskan bahwa tawakal itu ya seseorang dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala sesuatu, ya. Sehingga akhirnya dia pun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan apa? Sebab untuk meraih apa yang diinginkan, dan dia melakukan sebab untuk menghindari hal-hal yang tidak dia inginkan. Itu panjang ya. Panjang. Jadi itu tawakal al-hibah. Bisa aja kita definisikan dengan ringkas ya. Tawakal sebenarnya Allah mengatakan ya, tawakal itu menyerahkan kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, terus ambil sebab, lakukan sebab. Nah itu kesimpulannya atau ringkasnya. Kalau mau agak panjang dikit ya tadi. Jadi karena seseorang dia meyakini bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu, Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Kemudian karena sebab itu dia pun menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dia melakukan apa tadi, Pak? Sebab. Dia melakukan sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia melakukan sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan untuk menghindarkan dirinya dari apa yang tidak dia inginkan. Nah, ini tawakal. Ini tawakal. Nah, di ayat ini, ma'asyiral ikhwah fillah, Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallah, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Hanya kepada Allah saja lah kalian bertawakal. Sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa tawakal itu hanya kepada Allah. Menyerahkan urusan, menyerahkan hidup kita, hasil dari apa yang kita lakukan, menyerahkan masa depan kita, menyerahkan masa depan anak-anak kita, bagaimana ke depannya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya. Ini perintah, ini ibadah besar. Ini ibadah besar ya, termasuk tauhid ini. Ya. Ini termasuk apa? Akidah yang harus dijaga. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang yang diperangi oleh Rasul. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, yang mana mereka menggantungkan diri mereka kepada selain Allah, menggantungkan kepada patung, menggantungkan kepada selain Allah yang mereka anggap Tuhan. Mereka curahkan hidup mereka untuk Tuhannya lah, itu selain Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan hidupnya, berpasrah diri, keselamatannya masuk surga atau tidaknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak menghambakan diri kepada Allah, mereka tawakalnya kepada selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharapnya kepada selain Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Karena tawakal itu ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, kata Allah, jika kalian orang yang beriman. Sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa tawakal ini syarat iman. Ya jelas tadi kita sudah sampaikan. Jadi tawakal adalah syarat iman, syarat sahnya iman. Jadi kita berjuang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan.
kita usahakan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang sulit contohnya. Ya, apapun dalam hal kerjaan contohnya. Seorang dia buka usaha contohnya. Maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Dia buka usaha, dia ambil sebab, lakukan sebab. Ilmu marketing mungkin dia pakai juga dan seterusnya. Tapi tadi hasilnya dah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau yang berikan rezeki hamba ya Allah, tugas hamba hanya hanya mengambil sebab. Ibarat orang pengen dapat ikan, ya udah saya cuma pasang jaring ya Allah. Engkau yang apa? Yang mendatangkan ikannya sehingga dapat. Seperti itu. Serahkan. Jangan bergantung kepada apa? Kepada sebab tapi hadir. Jangan apa? Bergantung kepada sebab. Banyak ini, ya. Banyak orang yang bergantungnya kepada sebab dan ini tidak benar. Sehingga pada akhirnya apa? Ketika sebabnya tidak menghasilkan, maka dia pun apa? Ya, putus asa, depresi dan seterusnya. Dia lakukan sebab. Kalau seandainya ternyata membuahkan hasil, maka alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, ya sudah, gimana lagi Allah yang kau memberikan rezeki segini, ya sudah. Ya saya terima aja. Saya berpasrah kepadamu. Karena yang menetapkan seperti ini engkau, yang menetapkan banyak engkau, yang menetapkan dikit juga engkau, ya saya berpasrah diri. Ya saya terima ketetapan engkau. Ini hadirin. Kalau kita betul-betul seperti ini, maka kita apa? Legowo kalau bahasa Jawa. Kita akan legowo. Hati kita. Makanya beda kalau orang betul-betul pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan yang tidak betul-betul, itu beda sekali. Efek dari apa? Dari apa yang menjadi keputusan dia. Ya. Jadi jangan bergantung sekali kepada, atau jangan bergantung kepada sebab. Ya, sebab kita lakukan. Sebab kita lakukan. Dalam hal berobat juga gitu. Dalam hal apa? Berobat. Ada orang sakit contohnya. Tidak berserah diri kepada Allah. Ya Allah, qadar Allah, hamba kau uji sakit. Ya, hamba terima ya Allah ketetapan ini karena gimana lagi? Ya semua sudah engkau tetapkan. Cuman tadi dia ambil sebab. Sebab datangnya kesembuhan, itu minum obat, dia berobat kepada dokter. Tapi tadi jangan apa? Bergantung kepada si dokter. Jangan bergantung kepada obat. Yakini saja itu sebagai sebab datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus diminum, kalau memang obat ya diminum obatnya, tapi tetap dia berharapnya kepada Allah, menyerahkan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kesembuhan datang dari Allah. Ya. Kalau orang nggak bertawakal kepada Allah, berobat, dokter yang dimarah-marahin ketika apa? Nggak membuahkan hasil. Ini dokternya bodoh, ini dokternya beginilah, ini dokternya dibodoh-bodohin. Dokter cuma melakukan sebab. Ya kalau dokternya KW, ya dokternya tidak beres, ya oke lah. Tapi dokter sudah melakukan yang terbaik, cuma ya qadar Allah. Semua sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak sekalian. Dalam masalah tawakal, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tips ya, sudah singgung tadi, tips agar hidup kita tenang. Agar hidup kita apa? Tenang. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seakan-akan tidak ada jalan keluar. Atau udah kaya nggak ada jalan keluar lagi. Maka gimana? Ya tadi berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah, hamba nggak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ya Allah, hamba lemah ya Allah. Ya
Ya Allah, yang memberikan jalan keluar adalah Engkau ya Allah. Dah, hamba pasrah aja. Terserah Engkau ya Allah. Dah. Yang penting hamba sekarang lakukan ini ya sebagai sebab. Adapun hasilnya terserah Engkau ya. Enak Pak. Nah, ini apa? Enak. Ya, jadi intinya tawakal, saya ulangi lagi ya ringkasnya, berserah diri kepada Allah. Kemudian apa? Ambil sebab, lakukan sebab. Nah, dan jangan bergantung. Oke, ke apapun. Kalau orang kerja di perusahaan ya jangan tawakalnya ke perusahaan. Nah, dia tetap bergantungnya kepada Allah. Ya, dia lakukan sebab. Oke, saya kerja di sini ya Allah sebagai sebab, tapi tetap kebahagiaan saya Engkau yang mengatur. Kebahagiaan, kelancaran, rezeki, sengsara atau tidaknya Engkau ya Allah. Jadi jangan sampai kita meyakini saya kalau nggak di perusahaan ini sengsara hidup saya, ya putus rezeki saya. Saja banyak orang yang nggak kerja di sini ya bahagia aja. Artinya jangan sampai tadi kita tawakal nih kepada bos, ya, kepada perusahaan. Ya kita lakukan sebab itu termasuk sebab. Kita kerja dengan baik, ya, kita lakukan yang terbaik. Tapi keyakinan kita tadi, hidup kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, contoh di PHK contohnya. Di PHK ya kepada Allah ya Allah, ya, ini ketetapan Kau sudah hamba pasrah, sudah lakukan yang lain. Ya, dia belajar dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak depresi. Karena banyak orang ketika di PHK seakan-akan apa? Selesai hidupnya. Nah, ini nggak beres. Berarti dia bertawakalnya ke siapa nih? Ke perusahaan, nggak betul. Nggak terputus. Enggak. Hanya saja jalan yang berbeda. Jadi wa'alallah fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari jodoh pun seperti itu. Ya, yang belum nikah contohnya, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, jodoh hamba Engkau yang atur ya Allah. Jodoh hamba Engkau yang beri ya Allah, hamba pasrahkan kepada Engkau ya Allah, di mana orangnya ya udah ya. Pokoknya kalau jauh deketin ya Allah. Gitu. Kalau udah dekat segerakan ya Allah. Ya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi ambil sebab. Di samping berharap kepada Allah, menyerahkan ya. Nanti modelnya kayak apa dapatnya. Tapi apa tadi? Lakukan sebab. Apalah contoh sebabnya? Ya tanya ke orang. Pak, ada ini enggak Pak? Ya, kenalan gitu. Anak bapak kah atau anak adik kah, anak kakak kah? Saya pesan satu kalau ada. Saya pesan apa? Pesan satu ya jangan. Kayak nasi bungkus saya pesan satu. Ya. Lakukan sebab. Kemudian kalau saya qadarullah ditolak, ya udah lakukan lagi yang sebab ya. Lakukan sebab lagi, cari lagi. Terus sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sampai Allah pertemukan. Jadi harus terpenuhi dua ini hadirin. Kalau mau tawakal kita dikatakan benar, berserah diri kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, sandarkan kehidupan kita kepada Allah, bergantung kepada Allah, lakukan sebab. Ingat, lakukan sebab. Karena ada orang bermasalah tawakalnya. Dia berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak lakukan sebab. Nggak lakukan apa? Sebab. Ya, contohnya mau apa? Ya tadi mau jodoh gitu. Saya berpasrah diri aja kepada Allah, tapi dia nggak nyari-nyari. Dia nggak nyari, dia nggak nanya, dia nggak ngobrol sama orang tentang ya ada nggak apa stop gitu kan? Nggak lakukan itu. Terus berharap kepada Allah, ya repot. Ini bermasalah berarti tawakalnya. Bermasalah. Nyari terus nggak
berserah diri kepada Allah, enggak menyandarkan ya diri kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, ini pun bermasalah. Ini bermasalah. Dalam hal ekonomi juga gitu. Ini tawakal penting. Jangan sampai ada orang langsung tawakal kepada Allah udah. Ya, di masjid aja udah nggak keluar-keluar. Ya, zikir aja terus siang malam ya, pagi, siang, sore, malam terus di masjid aja nggak kemana-mana gitu, nggak kerja, nggak apa, tawakal kepada Allah. Kalau memang ya Allah kasih duit ntar juga datang sendiri. Benarkah ini? Ya, tidak benar seperti ini, Pak. Nggak benar. Ini banyak salah kaprah Pak dalam masalah ini. Banyak apa? Salah kaprah. Ya kerja, tetap. Di Islam tidak apa? Tidak mengajarkan kita hanya diam di masjid aja, enggak, Pak. Tidak. Bahkan para ulama kita ya, dahulu kalau seandainya ngedengar atau nanya kepada orang gitu ya, kamu kerjanya apa? Nggak ada kerjaan, jatuh Pak wibawanya langsung. Wibawanya apa? Jatuh. Nah, terus dia gimana? Soalnya gimana dia mau menghidupi dirinya, menjaga izzah dia, kemuliaan dia. Gimana dia bisa apa? Menafkahi atau membantu atau sedekah. Lakukan apa saja terserah. Dagang kah apa? Kerja kah? Jadi karyawan kah? Ya. Jadi jangan sampai salah. Jangan apa? Jangan sampai salah. Berserah diri kepada Allah, kemudian lakukan sebab. Memang betul, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita sesuatu tanpa apa? Sebab yang nyata gitu atau tanpa sebab dari kita secara langsung. Kadang-kadang seperti itu. Kita diam aja di masjid terus ada yang ngasih hadiah contohnya. Iya. Tapi jangan sampai kita mengandalkan itu. Gitu loh kalau dalam masalah apa yang kita inginkan contohnya. Jangan hanya mengandalkan itu. Ya itu mah ya hadiah aja gitu. Ya. Baik. Jadi lakukan yang utama, lakukan yang inti. Masalah tadi, masalah itu kan kerja. Pengen punya anak, ya tadi nikah. Kemudian ya, lakukan hubungan intim gitu ya, jima. Itu termasuk sebab. Jadi jangan sampai ada orang pengen punya anak, tapi apa nggak nikah. Ya dapat anak kucing. Atau anak asuh, tapi bukan anak masak. Begitu juga terkait dengan ilmu. Nah, ini penting. Ada orang subhanallah, wah udah kalau masalah ilmu nggak perlu belajar, diam di masjid nanti apa langsung Allah kasih. Apa ilmu laduni gitu ya. Tiba-tiba ini nggak benar pemahaman semacam ini. Keyakinan batil hari ini. Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Aja. Ini nggak benar. Karena sebagian orang kita dapatnya begitu, udah kamu ceramah aja. Padahal dia baru tobat contohnya, langsung disuruh maju ceramah. Terus saya ngomong apa? Udah nanti Allah yang langsung kasih. Allah nanti yang bukakan. Ini keyakinan batil semacam ini. Keyakinan apa yang batil? Belajar menghafal. Ini termasuk apa? Sebab. Terus apa? Bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di wa'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Baik. Ya, tadi Pak 2, pokoknya ingat. Jangan sampai enggak. Saya Bapak sekalian takjub ya ketika membaca atau mendengar kisah Maryam. Ingat ya kisah Maryam?
dia lapar, dia dalam keadaan hamil, kemudian namanya orang hamil, wanita hamil gimana sih kondisinya? Lemah, lemas gitu ya. Kemudian ya beban mental juga, hamil nggak ada suami. Hamil tapi nggak ada suami. Udah gitu lapar. Udah gitu lapar. Akhirnya dia minta sama Allah. Berharap, ya Allah lapar. Lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wajuzzi wa huzzi bi jidhin nakhlah tusaqit ilaiki rutuban janiyah. Goyangkan pohon kurma. Goyangkan pohon kurma, maka ya akan berjatuhanlah kurma yang rutub, kurma muda yang nikmatlah, enak. Coba pohon kurma, Pak. Pohon kurma itu kayak pohon kelapa, kayak pohon sawit lah. Satu orang wanita hamil, lapar, lemas, suruh goyangin. Ya, suruh apa? Suruh goyangin. Pak, Anda 5 orang goyang-goyang nggak goyang nih, Pak. Anda yang goyang paling. Nah, terus gimana? Jadi para ulama menjelaskan. Jadi di ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau sesuatu, serahkan kepada Allah, terus lakukan sebab. Meskipun secara kasat mata kayaknya nggak dapet dong. Lakukan aja udah sebab dah. Jadi Allah pengennya gitu, Pak. Makanya kalau jadi suami contohnya, nggak ada. Dia kan dituntut untuk nyari nafkah gitu ya. Pusing nih, gimana ini? Dia nggak punya kerjaan tetap, nggak punya gaji tetap gitu ya contohnya. Ya udah keluar aja udah. Keluar aja. Kemana? Ya udah pokoknya keluar gitu. Minta sama Allah, ya Allah tunjukkan hamba ya Allah. Tunjukkan. Baik. Tunjukkan hamba ya Allah. Gimana hambanya? Menjemput rezeki hamba. Ya, untuk menafkahi anak istri hamba. Akhirnya keluar. Ambil sebab, lakukan sesuatu. Ya, lakukan apa? Sesuatu. Ya cuman kalau boleh saya saranin, ya kalau boleh saya saranin keluarnya ke tempat orang rame lah. Karena setiap tempat rame, ya di situ ada keramaian, ada peluang. Ya, ada peluang bisnis itu. Baik, itu ilmu bisnis. Baik. Jadi lakukan semua. Pak, kisah Nabi Musa dengan Harun dikejar Firaun. Saya rasa semua kita tahu ya kisahnya. Dikejar ya, bersama kaumnya kan. Firaun pun bersama tentaranya dikejar, mentok. Di depan ada sungai, di depan ada laut, di belakang ada Firaun. Banyak yang putus asa, Pak. Pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Putus asa. Ini dalam mudrakun ya, kita ini waduh udah deh, kena. Enggak, kata Nabi Musa, enggak. Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Ini apa, Pak? Allah suruh apa, Pak? Nabi Musa suruh suruh pukul ya. Suruh pukulkan ya, lautan itu. Suruh pukul ke laut dengan tongkatnya. Pak, kebayang Pak. Ya, akhirnya terbelah gitu. Saya tanya, bisa nggak Allah tanpa Nabi Musa alaihissalam pukul itu Allah langsung Allah kabul? Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh itu nggak bisa dimatiin. Harus pakai eta ya. Pakai eta ya. Udah ngomong apa tadi? Lautan ya. Jadi Allah bisa saja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tadi, Pak? Jadi Allah pengen lakukan sesuatu sudah. Lakukan sesuatu. Yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi tawakal yang benar
adalah pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyandarkan kehidupan kebahagiaan kita kepada Allah, selamatnya kita kepada Allah, terus lakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, lakukan sesuatu ya, untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini tawakal. Nah, baik, kemudian Bapak-bapak sekalian, penulis rahimahullah membawakan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut Allah, ya, disebut nama Allah, disebut tentang Allah lah intinya, maka wajilat qulubuhum, maka hati mereka takut. Hati mereka takut atau bergetar gitu ya, merinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, iman mereka bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini masih terkait dengan tawakal. Ya, ayat yang kedua dari surat Al-Anfal. Ya, jadi di ayat ini Bapak-bapak sekalian, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, ya, yang kuat imannya, benar imannya, maka orang tersebut jika disebutkan Allah, disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuh, hati mereka takut. Sampaikan dalil begini, ya, Allah menyatakan begini, ini harusnya begini, tidak boleh begini, takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kalau itu larangan enggak dia lakukan. Enggak dia apa? Lakukan. Kalau itu perintah maka dia kerjakan. Jadi jangan sampai kita imannya bermasalah. Jadi kalau imannya bermasalah dibacakan ayat-ayat Allah malah apa? Dulal dalil. Nah, ada Pak semacam itu. Kemana Allah? Kemana pengagungan terhadap Allah? Pak, saya kadang kasihan Pak kepada orang-orang yang sangat mudah mengatakan demikian. Dinasehati tapi malah apa? Memberontak, kemudian menyatakan semacam tadilah contohnya. Nggak usah bawa-bawa ayat, nggak usah. Nah, jadi kita ini hamba siapa? Beragama ini atau hidup ini pedomannya apa kalau bukan ayat? Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok pusing? Orang yang beriman kata Allah di ayat ini, kalau disebutkan ayat-ayat Allah, imannya bertambah, bukan tambah pusing di sini. Pusing saya. Jadi yang bermasalah siapa ini? Jadi jangan sampai kita semacam itu, Bapak sekalian. Kalaupun seandainya qadarullah kita masih berat menerima, maka akuilah minimal kesalahan. Akuilah diri kita ini salah ya. Doakan saya semoga Allah beri hidayah saya. Doakan saya semoga Allah ampuni saya, berikan taufik kepada saya. Ya, dengan menerima, terima kasih sudah mengingatkan saya. Itu minimal begitu. Bukan malah marah-marah, bukan malah menentang. Ini musibah. Bertentangan dengan ayat ini. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut Allah, ya, nama Allah, terkait dengan Allah intinya, agama Allah, maka wajilat qulubuhum, hati mereka takut, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian wa qaulihi, beliau membawakan ayat juga dalam surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah. Cukuplah Allah untukmu. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu, penolongmu, dan penolong orang-orang yang mengikutimu. Orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya, jadi
Ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dah, ya Allah tadi. Cukuplah Allah sebagai penolong, dia bersandar kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tugasnya melakukan sesuatu, ya Allah, hasilnya Engkau yang menentukan. Ya, ini tawakal. Baik. Makanya penting Pak pelajaran semacam ini diulang-ulang ya, diingat. Karena kita ini seringnya lupa. Seringnya apa? Lupa. Padahal kita ini sering dihajar oleh apa? Dihajar oleh beban hidup, dihajar oleh kondisi-kondisi yang menyulitkan dan yang semacamnya, menyakitkan. Kita butuh dengan ayat-ayat yang semacam ini. Kalau kita bergantung betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tenang. Baik, kemudian beliau membawakan ayat juga, wa may yatawakkal 'ala Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ini cukup baginya sebagai penolong. Kalau masalah ya ekonomi, nanti Allah tolong, Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau seandainya belum juga, padahal sudah melakukan usaha, ya barangkali ada hikmah di balik itu. Kadang-kadang orang itu buat nggak yakin ketika dia baca ayat, dia hafal ayat, tapi kenyataannya tidak demikian. Aduh, katanya begini, katanya begitu, kata Pak Ustadz begini, tapi mana? Ini Pak. Wah, saya udah tawakal, saya udah berserah diri kepada Allah, saya udah melakukan sebab, mana? Pak, tolong diingat, kalau sudah begitu kondisinya, maka husnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi itu yang terbaik bagi Allah bagi kita. Menurut Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nikah lama, enggak punya anak. Belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Sebab udah diambil. Ya, ikhtiar dilakukan, berobat ke sana kemari. Enggak juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, husnudzon, ya Allah, mungkin ini yang terbaik untuk saat ini. Bisa jadi kalau seandainya Allah berikan anak, kamplengi terus dia, bisa jadi pukulin terus, atau anaknya jadi sebab dia menyimpang, bisa aja, bisa. Ada jomblo nyari sana sini, tanya sono sini, rumah-rumah didatengin, ditanyain, contohnya, enggak juga diterima. Maka apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang Allah siapkan yang terbaik, yang lebih baik. Jangan putus asa, Pak. Jangan apa? Jangan putus asa. Karena bisa jadi itu yang terbaik di saat itu. Allah sediakan yang lebih baik. Iya, karena kadang-kala Allah menghindarkan sesuatu dari kita untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Ya Pak ya, pokoknya husnudzon kepada Allah. Kalau sudah bertawakal, satu orang sakit dia sudah berobat ke sana kemari, tapi enggak juga sembuh-sembuh, ya udah husnudzon. Husnudzon aja. Ya Allah, saya sudah melakukan, ya Allah, saya sudah berobat, saya ini. Ya sudah. Saya tetap akan terus melakukan sebab, ya Allah, berharap kesembuhan. Tapi tadi ya, saya terima aja ya Allah. Barangkali ada hikmah. Sebenarnya hikmahnya jelas. Kalau orang sakit jelas, Pak. Diampuni dosanya. Orang sakit, qadarullah nggak sembuh-sembuh. Udah berobat sana sini. Udah yang paling jelas kalau dia sabar, nerima, dosanya dihapus. Dosanya dihapus sudah. Karena dosa itu menghapus penyakit itu menghapuskan dosa. Amin muslimin yusibu saibatan aw hamman hawsan hatta syauqan yushaqqu biha illa kafarallahu khataya.
Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang sedih, gundah gulana, ya, capek, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu semua menghapus dosa. Bisa jadi Allah ingin angkat derajatnya. Dan ada orang-orang yang Allah ingin angkat derajatnya, tapi apa? Amalannya biasa aja udah kasih penyakit. Bisa aja. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah berserah diri, sudah bersandar, berdoa, udah ya Allah sampai nangis-nangis pakaian basah, ya sujud sampai jidat hitam, tahajud tiap malam, juga usaha dilakukan enggak juga tercapai. Ya udah. Apa Pak? Gantung diri? Gitu? Enggak. Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, pokoknya ingat, Allah itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita, Pak. Ingat itu, Pak. Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Tolong diingat itu. Ya. Saya ulangi lagi. Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Pak, kurang apa sih Pak Allah, Pak? Kita tersesat secara umum lah ya. Di atas kebodohan, di atas kejahilan, Allah utus Rasul. Nah, diajarin kebaikan, diarahin ini benar, ini salah. Supaya percaya, supaya Rasul dikasih mukjizat. Ya, kalau kita beramal soleh meskipun sedikit, pahalanya besar. Pahalanya sangat apa? Besar. Ya. Pahalanya besar. Baca subhanallah aja Anda kurisat nakhlatu fil jannah katanya. Baca subhanallah doang, Pak. Pohon kurma di surga ditanam buat Anda. Jangan samain dengan pohon kurma di Indonesia. Ya nanam kadang bertahun-tahun ya enggak jadi. Kadang udah nanam enggak berbuah. Ini pohon surga, Pak. Baru ngucapin subhanallah, Pak. Itu kalau satu. Lah Anda baca 100 aja 100 pohon di surga punya kebun. Ya di sini Anda punya kebun, bisa jadi puluhan tahun ngumpulin duitnya buat ini, beli tanah yang nanam dan seterusnya. Allah pengen yang terbaik untuk kita. Cuman kitanya suka apa? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita dari bayi, Pak, sebelum lahir udah dikasih rezeki oleh Allah. Udah lahir, orang tua kita ditanamin rasa cinta kepada kita, nggak langsung dibuang kan kita. Nggak dibuang. Itu dari Allah, Pak. Sampai sekarang kita seperti ini, nikmat semua yang kita rasakan. Enggak sakit gigi aja udah nikmat, Pak. Sakit gigi enggak? Wah, enak kan. Orang sakit gigi coba, waduh. Itu baru itu nikmat itu. Suudzon kepada buruk. Allah, saya udah begini saya. Woi, sadar woi. Bangun dari seperti itu gitu ya. Makanya saya sampaikan dan ini perlu Pak diulang-ulang terus. Supaya kita ini enggak lupa daratan gitu. Supaya kita ini selalu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah, tenang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, artinya menolongnya gitu ya. Kalau dia kesulitan, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Adapun kapannya terserah Allah. Allah tahu yang terbaik. Allah alam bisawab, hadirin. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.